حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa warzuqna fahman nabiyyin hamdal mursalin وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Buka halaman 158 bab puasa. Sebelum kita membahas bab puasa, kita membaca sedikit tentang hadis keutamaan menghidupkan malam daripada malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalb wala yanzurullahu fiha illa musyrikin wala ila musyahinin wala ila qati'i rahimin wala ila musbirin wala ila aqin liwalidahi wala ila mudmin khamar wa dzakara hadisa bitamamihi. Diriwayatkan daripada istri baginda Nabi kita SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata di sini, bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, maka mengatakan malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah malam nisfu daripada bulan Sya'ban. Nah, insyaallah malam esok malam nisfu Sya'ban, dan kita dipanjangkan umur. Ya. Iya. Dan malaikat Jibril melanjutkan pembicaraannya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka. Jadi ada hamba-hamba Allah yang sudah dicap masuk neraka di malam nisfu Sya'ban, besok insyaallah itu dimerdekakan daripada api neraka. Biadadi suuri ghanami kalab, dengan bilangan dia bulu-bulu kambing Bani Kalab. Bani Kalab ini suku yang paling besar di kalangan Arab, dan juga yang paling banyak keinginan kambing. Nah, berarti orang Arab banyak, cuma ibaratnya kampung Arab yang banyak keinginan kambing dan besar, namanya Bani Kalab. Kira-kira berapa tuh jumlahnya? Bulu kambingnya, nah misalkan paling banyak 1.000.000 ikung kali bulunya, pada kota hitung berarti banyak benar. Dimerdekakan Allah malam nisfu Sya'ban, hamba-hambanya yang masuk neraka dibebaskan daripada api neraka. Jadi mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan kaum muslimin malam besok semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Wala yanzurullah fiha ila musyrikin, dan Allah tidak akan senantiasa memandang dengan pandangan rahmatnya, keampunannya pada malam itu Sya'ban itu, pertama kepada orang yang musyrik. Nah, yang kedukun musyrik itu jadi jangan ada malam Sya'ban syirik. Nah, artinya ada di hatinya menuhankan selain Allah. Nah, maka di akhir zaman ini banyak yang menyerupai bab pintu kesyirikan tuh banyak. Itu kada syirik bang, cuma pintunya mau masuk sudah.
ya pintunya mau masuk. Nah, jadi makanya kita nih lah belajar tauhid untuk apa? Agar memantapkan hati kita. Yang memberi makan Allah. Kan hati itu bukan dimuntung. Dimuntung ini sebatas melajari ya. Yang beri minum Allah, yang beri rezeki Allah. Ya, itu memberi kesehatan Allah. Jadi mau ada di hati kita. Nah, itu ada selain Allah, berarti kita itulah. Nah, itu. Nah, tapi dimasuk yang dimaksud dengan syirik ini syirik yang menyembah selain Allah, menyembah patung, ya itu. Dan Allah tidak memandang pada malam Sya'ban kepada hambanya yang menyimpan kebencian disebabkan bermusuhan. Nah itu jadi ampihan sudah bakalahian ya ada sayang-sayangan juga sekumpul dah. Nah bapak bakalahian ya udah bilang laki bini bakalahian cakep sayang-sayangan nyaman. Nah bakalahian kalau nyaman pian si kong balik sebelah kanan uha sebelah kiri lah kada nyaman. Si kong maraga guling nah, ada ramai jadinya nanti anu bakuran sudah saling menyayangi aja udah nyaman. Wala ila qati'i rahim, dan yang memutuskan silaturahim. Nah maka banyak di akhir zaman nih gara-gara duit kada keluarga aja. Nah itu bang ya gara-gara duit kada badang sanak lagi putus keluarga pak. Apalagi gara-gara warisan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah jadi yang bagus tuh kita yang merelakan dah. Ya, kita bisa ilmu Pak. Jadi Allah ulun halalakan siapapun keluarga kadang sanak yang ada menyakiti ulun ya. Yang memutuskan silaturahim ulun halakan ulun ridai dunia akhirat agar orang yang takalahi awan kita atau yang memutuskan silaturahim dengan keluarga kita itu tetapnya di malam nisfu Sya'ban mendapat rahmat keampunan. Nah, itu selesai. Tapi mun karas sama karas, nah itu selamatan tuh. Udah kawa jadinya. Wala ila musbilin, dan kepada orang yang memanjangkan tapihnya lakian lah, tapihnya gamisnya melewati daripada buku mata kaki. Karena batas ada mata kakinya, kalau secara fikih makruh lebih daripada mata kaki itu. Tapi kalau niatnya di hati agak mengagaki orang ada sombong, berdosa atau hatinya berpakaian tadi. Tapi kalau hati akhirnya aku udah sombong ya, dasar nyaman anu tuh panjang juga anu gamisnya tapihnya aja ya. Nah itu ini ada kayak itu. Nah itu harusnya di atas mata kaki. Nah itu. Ini yang merasa sombong di hatinya, bukan yang sebatas dohir gamisnya melewati mata kaki atau tapihnya kada. Ini yang hatinya merasa sombong tadi dengan bajunya panjang atau gamisnya panjang, tapihnya panjang sampai mata. Tapi kalau binian itu dianjurkan kalau bisa sampai tepair. Wah binian. Tapi ya, kalau binian tepair bajunya itu kayak apa kena najis ya ulama ya debu tanah yang sebuting yang inya lewati lagi yang kada najis itu menghilangkan najisnya. Wah saking dianjurkan binian itu artinya menutupi batisnya. Nah cuma jarang bang kayak itu ya, kada mungkin di Arab aja yang sampai baju. Nah itu zaman kita tapi bahasa baju tinggi, baju misalkan di bawah mata kaki cuma bekaos. Nah itu karena pendapat yang terkeras sedikit batis binian itu adalah aurat. Nah, makanya karena sembahyangnya kan binian wajib menutup batis ya kada. Nah di luar sembahyang wajib juga sebenarnya. Nah itu jarang kau tamalakan nih Bian. Ini hukum harus disampaikan ya, kadang menggawi atau kadang menggawi itu urusan masing-masing aja lagi. Nah kalau lagi dia tuh dan tuhut itu lebih lagi lebih harat lagi berarti melewati hukum berarti. Nah itu
Nah, kemudian lagi wa ila aqin ili walidayhi, dan tidak Allah pandang hambanya dan keampunannya pada malam nisfu Sa'ban itu kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi kita walhasil kesimpulannya, bagi yang bisi anak maka hendaklah menghalalkan anaknya di malam nisfu Sa'ban. Di hati ya Allah ridho anakku dunia akhirat ya Allah. Selesai. Jadi anak tadi yang tersalah pandir, yang terhawal masalah apakah? Cuma pian anehnya itulah, misalkan anak tahutang mau kuitan, ya kuitan berhutang wan anak. Kalau anak anak berhutang no kuitan, itu kuitan kada mengatakan hutang anak tadi. Tapi kalau anak menghutang kuitan bisa diingat anak. Apabila mau bayar hutang ulun pian minjam duit ulun 200, tuh dia melihat nanu pian beli abah itu 100 gini bayar juga mah. Tapi kalau kuitan ada adalah misalkan nak kamu hutang semalam 500 bayarin mama, ada. Nah itu itulah artinya. Itu gambaran ringan aja. Nah, artinya kuitan ya orang kita paham anak kita hidup di zaman yang teknologi canggih ini, banyak yang pengaruhinya. Lain anak tuh lah kada mengikuti HP, kada melihat TV, dijaga di rumah, insya Allah bagus saja. Dia jadi agama mah mantap. Tapi kalau bebas HP, bebas TV, bebas pergaulan, nah selamat pastinya akan keras hatinya. Yang sekolah agama aja tapi bebas keras hatinya karena pergaulan di luar, pergaulan HP itu lebih banyak lawas daripada bergaul dengan orang tuanya. Orang tuanya agamis itulah, apalagi ada agamis, nah selamat kuitannya mau ngeluarkan pulang, nah selamat itu. Jadi kita selaku orang tua, walaupun bahasanya tuh gara-gara kita anak kita jadi nakal macam-macam gawian, maka tetap di hati kita meridhoi malam nisfu Sa'ban. Nah, insya Allah untuk anak kita akan berubah aja. Nah, asal kita mengakui kesalahan kita. Artinya pian aja ya Allah menserahkan yang bisa mengubah menulun pada mendidiknya aja kada. Nah itu caranya. Di akhir zaman banyak jadi jangan artinya aneh. Kalau banyak anak durhaka jangan aneh. Nah karena sudah Rasul medahkan nanti akan banyak di akhir zaman. Jadi Rasulullah semalamnya kada ibu anak melahirkan tuannya, maksudnya kayak apa, budak melahirkan tuannya, artinya banyaknya anak durhaka. Maka kuitan yang paham keadaan di akhir zaman ini akan meridhoi anaknya dunia akhirat. Nah selesai, karena yakin Rasulullah bersabda ridho fi ridhol walidain, ridho Allah pada tergantung keridhaan orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho berarti Allah pun ridho, senang. Nah itu artinya mengkuitannya meridai, maka Allah yang akan mengatur kena perubahan anaknya itu menjadi baik sedikit demi sedikit. Entah ketika orang tuanya masih hidup melihat anaknya bakti, atau setelah meninggal dunia orang tuanya, itu pasti dah asal kuitannya meridai anaknya. Itu. Dan kepada orang-orang yang mengakali minum-minuman yang diharamkan, nah itu baik berupa minuman atau yang sabu-sabu. Nah itu mensapu-sapu pada bapak menyapu. Nah itu, tapi hebatnya Allah Ta'ala tuh kita bisi Tuhan Rabbul Alamin yang maha pengampun. Mana nisfu Sa'ban Allah mau obral keampunannya, apalagi malam Jumat pulang dari ajan maghrib sampai ajan subuh, diampuni siapa yang minta ampun, ampuni ya Allah. Siapa yang bertobat terima tobatnya, nah, tinggal hambanya aja lagi. Tapi usahakan pian malam nisfu Sa'ban itu kita sertakan juga ketika membaca Yasin itu meminta ampun akan diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, tetangga, kawan muslimin wal muslimat. Nah, jadi kita mewakili agar malam nisfu Sa'ban itu semuanya hamba-hamba Allah, jangan ada yang tidak dapat keampunan Allah. Walaupun inya kada minta ampun, setiap muslim malam nisfu Sa'ban memintakan ampun kepada saudaranya, mudahannya diampuni juga.
karena mereka yang maksiat itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis, tidak sempurna iman kalian kecuali ya Rasulullah SAW, ya kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, jadi kalau kita pada senang keluarga kita ada celaka, maka demikian orang lain itu anggap bagian daripada diri kita, keluarga kita, yang kita ada senang kalau ada orang lain pun celaka di dunia ini. Nah itu, jadi doakan semuanya. Bagus lagi kalau membaca doa Syekh Saman ya, kadang Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, malam nisfu itu bagus didoai, pakai doa itu, ya Allah ampuni seluruh umatnya Rasulullah. Bagi yang kafir dapat hidayah, yang maksiat biarnya bertobat, maksudnya itu, yang taat dan terima amal ibadah husnul khatimah, nah diampuni semuanya. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati seluruh umatnya Rasulullah, dan seterusnya. Itu penting berdoa kayak itu. Nah dan diriwayatkan lagi bahwasanya malam nisfu Sa'ban itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa memandang hambanya dengan pandangan rahmatnya dan kasih sayangnya. Makanya Rasulullah SAW dari riwayat lain, apabila malam nisfu Sa'ban tiba, maka hendaklah kalian beribadah di malamnya. Nah jadi paling sedikit menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Bagi yang sibuk, isya berjamaah dan niat subuh berjamaah. Itu paling yang orang-orang sibuk lah, mungkin begawi ya, kadang habis maghrib datang dah pesawatnya kelanggar ke masjid, belum mandi, belum makan, ya minimal gunakan waktu isya barang berjamaah datang, ya minimal sibuk juga ada perwakilan di antara rumah kita yang hadir. Nah kada hadir juga, nah iya, nah pada mengharap doa kaum muslimin wal muslimat ya kada. Nah itu pun kalau muslimin wal muslimatnya mendoakan. Makanya usahakan imdad guru kumpul itu niat malam nisfu Sa'ban baca surah Yasin 3 kali, kita mengumpati imdad guru kumpul. Karena imdad itu bagus, kada ada di Hadramaut niatnya kada sama, di Jawa kada sama, kita mau di Banjar ini mengamalkan luar biasa. Karena niat membaca Yasin itu, sebelum baca satu Yasin kedua 1, 2, 3 itu meminta ampun dulu. Guru kita mengajari, ya Allah ampunilah ya Tuhanku, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa seluruh keluargaku, dosa tetanggaku, dan muslimin wal muslimat. Nah itu di Hadramaut ada itu, di Jawa pun ada si Banjar nih yang ada di kitab itu pian langsung aja niatnya, ya Allah kamu baca Yasin dengan niat panjang umur dalam ibadah kepada pian, ya baca Yasin itu aja, tapi minta ampun adabnya kada. Wah ini guru sompol hebatnya. Jadi tinggal kita aja lagi ya kada mun bisi imdadnya terbaca, mun kada bisi nah selamat tuh. Nah jadi mun ada di masjid di kampung perkumpulan pakai niat itu, insyaallah artinya mewakili yang kada hadir, yang maksiat, artinya mudahan semuanya dapat anugerah keampunan rahmat juga. Nah itu bagus. Jadi usahakan pakai imdad guru kumpul niatnya. Nah di situ imdad ada niatnya bagus itu. Nah itu. Dan hendaklah puasa di siang harinya jasa. Nah bagi yang mampu puasa, tapi hari Jumat ya maka makruh. Iya, kalau hari Jumat itu tidak ada kesunahan. Tapi ketika ada kesunahan hari Jumat saja ada makruh jadinya. Apalagi disertai dengan kodok. Tapi kalau hendak Kamis pang esok bagus lagi. Ya kada. Namun hendak hari apa puasa bid 13, 14, 15 tadi Rabu lebih bagus lagi. Nah itu ada apa-apa. Nah yang kada boleh itu dimakruhkan, kada boleh dimakruhkan, artinya kada ada kesunahan pas orang itu puasa hari Jumat. Mun ada kesunahan pas hari Arafah hari Jumat misalkan, pas 10 Muharram, 10 Asyura, walaupun hari Jumat bolehlah basing aja, boleh aja, asal ada kesunahan di sana perintah. Mun di luar dari kesunahan maka sampai puasa hari Jumat saja punya makruh.
ya, kecuali disertakan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, kayak itu. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk sampai bulan nisfu Sya'ban. Nah, kita baca kitab Ramadan lagi. Nah, sedikit kita ulang. Nah, rukun Islam keempat yaitu puasa bulan Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ya, jadi gembirakan hati kita sudah mulai hari ini. Ya, hati gembira, himung datang Ramadan. Senang hati kita. Nah, itu tanda orang itu beriman. Setiap ada perintah Allah, makanya akan siap melaksanakan. Azan tiba, Allahu Akbar, siap ya Allah. Wah, itu di hatinya siap dah. Itu tanda orang itu berarti imannya benar. Nah, mau mendengar azan, anak puasaan biasa-biasa saja. Jadinya lah uyuh juga, ada apa juga, udah sampai biar ada kadainya. Nah, ini berarti kada anunya, ya kada senang hatinya. Orang senangnya tahu, makanya tadi kada sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu mendengar azan siap. Masya Allah, pertemuan dengan kekasihnya yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, itu pemaaf, memberi anugerah yang terbesar. Senangnya itu ketika hendak tiba Ramadan, demikian pun ini akan bergembira, senangnya luar biasa. Rahmat, keampunan, bebaskan api neraka. Wah, Allah, jadinya pahala yang wajib 70 kali lipat, wajib pahala yang sunnah jadi wajib. Masya Allah, jadinya luar biasa Ramadan. Nah, anugerah Allah. Nah, Ramadan adalah bulan terbaik, Masya Allah, daripada bulan-bulan yang lain. Nah, paling afdal maksudnya. Allah mewajibkan puasa kepada orang yang mampu berpuasa. Jadi yang kada mampu kada diwajibkan. Nah, itu. Di antaranya juga Allah kada mewajibkan kepada orang kafir. Makanya puasa ini siapa yang mengingkarinya, iya, padahal ini bukan hanya masuk Islam atau orang tadi bukan dari orang golongan yang jauh daripada ulama, lalu kalau percaya dengan puasa maka kafirnya. Ya, jadi orang yang kada percaya, cuma itu periksa orang ini yang kada percaya dengan puasa Ramadan hanya masuk Islam kan, jauh dari ulama kan. Ya, kada bahwasanya masuk Islam dan ulama banyak, lalu kada percaya dengan kewajiban puasa, nah kafir. Nah, itu cuma kita kada mengkafirkan orangnya. Nah, itu gawian pandirnya itu. Nah, ini memudahkan puasa kada wajib itu berbahaya. Nah, harus mengulang syahadat. Itu mulainya kawin, nah selamat pasah nikahnya. Nah, itu ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, Allah mewajibkan puasa kepada orang yang mampu melaksanakannya, menjalankannya, dan menganjurkan untuk mengerjakan qiyam Ramadan, dan menyunahkan, menganjurkan itu maksudnya menyunahkan untuk mengerjakan qiyam itu ya beribadah di bulan Ramadan, malamnya tarawih, baca Quran, sedekah misalkan, ya kada. Nah, itu jadi malamnya tahajud, nah bagus, ya, dianjurkan malamnya itu. Nah, cuma pahalanya semalam yang wajib 70 kali lipat, keadaannya yang sunnah menjadi wajib pahalanya. Itu luar biasa bulan Ramadan. Di sebuah riwayat menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa berpuasa Ramadan karena beriman, meyakini ini adalah perintah daripada Rabbul Alamin, dan mengharap pahala, jadinya aku ingin dengan puasa tadi dapat pahala di sisi Allah, ganjaran daripada sidin, dosanya yang telah berlalu diampuni, maka dosa yang terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian kalau orang itu ya beribadah. Nah,
Siapa yang diriwayatain yang puasa di bulan Ramadan dan beribadah di bulan suci Ramadan, maksudnya malamnya, mengimani itu adalah perintah daripada Allah dan ia mengharap pahala di sisi Allah, maka dosanya yang terdahulu diampuni, diriwayatain yang akan datang diampuni. Yang akan datang padahal belum digawi lagi ya kada, maksudnya dijaga daripada menggawi dosa. Kalau tergawi dosa juga cepatnya bertobat, karena orang bertobat sama dengan orang yang tidak berdosa, jadi tetapnya terjaga. Disinilah dia ulama anugerah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendapatkan teta juga seperti para malaikat. Malaikat itu tidak berdosa, la ya'sunallah, mereka malaikat senantiasa kada maksiat, mereka hanya taat ibadah kepada Allah. Kita pun bisa, ya, tapi jika kita manusia ada hawa nafsu, gangguan setan macam-macam, iya, kita memang kada seperti malaikat, tapi kita bisa mencapai derajat malaikat yang tidak maksiat juga. Maksudnya ketika kita menggawi maksiat, kita langsung bertobat, dosa kita habis. Nah, kena tegawi pulang karena hawa nafsu setan, bertobat pulang, bersih pulang. Nah, itu aja. Kalau malaikat kan bersih, kada berdosa. Mun kita ada kesalahan, cuma ketika berdosa, bertobat langsung, maka bersih. Nah, itu. Makanya di ulama, kalau ada hamba Allah yang berpuasa, bisa menjaga matanya, telinganya, pendengarnya, muntungnya daripada batisnya, anggota tubuhnya ini daripada maksiat, itu lebih afdal daripada malaikat. Kecuali artinya malaikat yang di bawah oleh malaikat Jibril, di bawah malaikat Jibril. Nah, itu bawahan malaikat Jibril. Kenapa? Karena para malaikat itu mereka memang khusus beribadah. Tapi kalau ada hamba Allah bisa puasa, kau menjaga kada makan kada minum, kan malaikat kada makan kada minum kada guringnya kada. Tapi ada hamba Allah, ya, awaknya guring itu di bulan puasa, artinya kada seperti di luar Ramadan, menguranginya guring. Bukan artinya orang benar kada, artinya sekedarnya ya tenang, ya, kesehatannya terjaga. Biasanya 9 jam, anggaplah 7 jam jadinya. Ya. Mengkurang benar kan, pina ranyau ya, ada di seorangan jangan tuh lah. Oleh malam nisfu Sa'ban aku dinya anak menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Karena yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban ini semalaman, maka inya wajib mendapat surga. Lalu kada guringan sidin. Nah, pas parok subuh tuh guring lewat subuhnya. Nah, tertipu anak setan, yang sunnah digawi, yang wajib tertinggal, luput namanya. Nah, itu. Jadi ya semampu kita aja. Memang juga subuh kalau bisa malaman bang, mau kita kuat, ya kada subuhnya yang ditinggal. Memang kada ya tadi antara maghrib isya. Karena bangun malam setengah jam sejam dah guring pulang. Cuma ada yang mau bangun akan ada sang alarm kah apakah, dan subuh berjamaah diusahakan. Nah, itu anugerah Allah itu luas. Jangan sampai kita beribadah tertipu dengan setan, karena setan itu bisa mengganggu lewat ibadah. Nah, kemudian seterusnya lagi, siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa ujur, maka walaupun ia puasa mengqada setahunan, maka tidak bisa terbayar juga, saking mudahnya bulan suci Ramadan. Kemudian seterusnya boleh bagi berbuka puasa bagi orang yang sakit, wallahu a'lam bishawab. Sakitnya bagaimana? Karena insyaallah kita mudah diberikan kita sehat walafiat, panjang umur, hingga kita bisa bertemu dengan malam nisfu Sa'ban, malam yang mulia, malam yang agung. Demikian, dan Allah panjangkan umur kita semuanya dan kaum muslimin agar kita bertemu dengan bulan yang mulia agung, bulan suci Ramadan, dan keadaan sehat walafiat, ditolongi kita untuk beribadah di malam-malam tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang mendapatkan rahmat, keampunan, dan semuanya dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ila hadratin nabi al-ahli baiti al-kiram. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي كفي مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridanya, minta halal dunia akhirat, mohon doanya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.